Oke, teman-teman, hari ini kakak akan menjelaskan tentang menghitung entalpi ya. Jadi materi paling penting di termokimia itu adalah menghitung entalpi. Nah, nanti untuk teorinya teman-teman bisa baca sendiri apa itu sistem, apa itu lingkungan, apa itu reaksi eksoterm, apa itu reaksi endoterm ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di PPT-nya dan kakak akan langsung ke bagaimana cara menghitung entalpi. Jadi penentuan entalpi yang pertama adalah dengan cara kalorimetri. Nah, ini adalah alatnya namanya kalorimeter. Nah, kalorimetri ini adalah metode untuk menghitung kalor atau menghitung entalpi dari kalor yang diserap ataupun kalor yang dibebaskan dari suatu suatu sistem. Kakak akan jelaskan rumusnya di samping sini ya, walaupun di sini juga sudah ada di PPT-nya ya, sudah ada rumusnya. Sebentar, kakak akan agak lebih zoom lagi. Oke. Oke, untuk rumus penentuan entalpi dengan kalorimetri, kita akan menggunakan rumus delta H. Delta H ini adalah entalpi ya. Rumusnya adalah min Q per mol. Kalau kakak lebih suka pakai minus, jadi nanti kalau suhunya naik atau suhunya turun, tetap menggunakan minus saja. Nah, jadi nanti enak untuk menghitungnya ya. Jadi tidak perlu teman-teman, oh ini dilepas atau diserap gitu ya. Maka kakak lebih suka menggunakan minus. Jadi teman-teman juga sebaiknya pakai minus aja ya, menghindari kesalahan. Nah, delta H itu adalah entalpi, perubahan entalpi ya. Q ini adalah kalor, kemudian ini adalah mol dari zatnya ya. Nah, berarti di sini ada tiga komponen yaitu entalpi, kalor, dan mol. Kita ke yang pertama dulu. Yang harus teman-teman cari dulu adalah Q-nya. Ya, Q-nya rumusnya adalah MC delta T ditambah C delta T. Ini C-nya besar ya. Nah, ini adalah rumus kalornya atau rumus Q-nya. Kakak akan berikan keterangannya. Di mana M ini adalah massa larutan ya. Massa larutan, C ini adalah kalor jenis. Kemudian di sini ada apa? Delta T atau perubahan suhu. Berarti suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kemudian C yang di atas ini, yang C-nya besar, ini namanya adalah kapasitas kalori kalorimeter. Tapi nanti kalau C yang ini nggak dikasih tahu, teman-teman bisa menggunakan rumus MC delta T saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mol, di situ ada mol ya. Nah, maka elemen kedua kita harus cari molnya. Mol itu rumusnya banyak ya teman-teman. Bisa massa dibagi MR. Boleh juga mol sama dengan molaritas dikali volume. Nanti bisa menggunakan yang mana saja tergantung yang diketahui di soal. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah untuk menghitung entalpi ya. Jadi nanti kalau Q-nya sudah, kemudian molnya sudah, baru teman-teman cari entalpinya, yaitu min Q per mol. Seperti itu ya. Jadi ini rumusnya. Berikutnya adalah kita mau ke contoh soal. Sebentar ya. Nah, ini contoh soalnya. Atau yang ini dulu kali ya. Hmm. Kakak agak kecilin dulu sebentar. Oke, kita ke contoh soal yang ini dulu. Nah, diketahui kalor jenis itu adalah C kecil ya, itu 4,18. Kemudian pertanyaannya adalah berapa energi yang diperlukan untuk memanaskan 20 gram air? Berarti di sini ada massa air yaitu 20 gram. Suhunya dari suhu 1 itu 27 derajat Celcius ke suhu 2 yaitu 77 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah berapakah
kalornya ya. Belum ngitung entalpi ya, ini masih hitung kalornya. Maka untuk menghitung kalor, kita menggunakan rumus MC delta T saja ya, karena tidak ada kapasitas kalorimeter. Nah, kita masuk M-nya, kita masukin M air, yaitu 20 gram. C-nya kita masukin kalor jenis 4,18. Kemudian delta T-nya berarti suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Teman-teman boleh hitung dulu yang ada di dalam kurung ya. Nah, utamakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka ini adalah 50 setelah dikurangi. Kemudian kita hitung 20 dikali dengan 4,18 kemudian dikali dengan 50 hasilnya adalah 4180 Joule. Satuannya adalah Joule ya, karena tadi masanya menggunakan gram. Apabila mau dijadikan kilojoule juga boleh, kita bagi dengan 1000 jadinya 4,18 kilojoule. Nah, ini untuk contoh yang pertama yaitu menghitung kalornya. Kemudian berikutnya kita mau menghitung entalpi ya. Ini rumusnya ada di bawah sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah untuk menghitung si entalpi. Kakak kecilin kali ya ininya ya. Nah, ini ya sudah terlihat semua ya, teman-teman ya. Nah, kita kasih space dulu di OneNote-nya. Oke, ini kakak akan share screen. Oke. Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini diketahui ada 50 mili larutan HCl 1M. Berarti di sini ada volume HCl itu 50 mili, kemudian molaritas HCl-nya adalah 1 M. Suhu HCl-nya ya, kita sebut saja suhu awal adalah 25 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan lagi dengan NaOH, berarti di sini ada volume NaOH yaitu 50 mili dan juga ada molaritas NaOH yaitu 1 M. Kemudian setelah dicampur suhunya menjadi 33 derajat Celcius. Berarti kita sebut saja ini T2 ya atau suhu 2 yaitu 33 derajat Celcius atau suhu akhir ya. Di sini diketahui massa jenis larutan sama dengan massa jenis air. Berarti massa jenis larutannya nanti 1 karena massa jenis air itu 1 ya. Kita boleh tulis di sini saja. Massa jenis air itu 1. Kemudian kalor jenisnya itu adalah 4,2 ini ya. 4,2 gram Kelvin. Kemudian berapakah perubahan entalpinya? Ini yang ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan berapakah perubahan entalpinya. Maka kita bisa jawab. Untuk perubahan entalpinya, berarti tadi ada yang harus kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah Q dulu ya. Rumusnya MC delta T. Di mana M ini adalah massa larutan. Berarti di sini massa larutannya ada HCl sama NaOH. Maka kita masukin aja HCl 50, NaOH juga 50. Kemudian dikali dengan 4,2 dan dikali dengan delta T-nya yaitu 33 dikurangi 2, 25. Oke. Kemudian berikutnya kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 50 ditambah 50 itu 100. Kemudian ini dikali dengan 4,2. Kemudian kita kali dengan 33 kurang 25 yaitu 8. Kita hitung 8 kali 4,2 kemudian kita kali dengan 100 hasilnya adalah 3.360. Ini ubah ke kilojoule jadinya 3,36 kilojoule seperti itu. Kemudian
Yang kedua, kita menghitung molnya. Molnya, teman-teman boleh menggunakan salah satu saja, HCl atau NaOH karena kebetulan itu sama. Nanti kalau berbeda, maka teman-teman harus reaksikan dan yang digunakan adalah mol airnya, ya hasil penetralan. Maka kita gunakan rumus M kali V, yaitu M-nya 1, V-nya 50. Hasilnya adalah 50 milimol, atau teman-teman mau ubah ke mol juga boleh. Dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,05 mol. Maka langkah yang terakhir adalah menghitung entalpinya, yaitu min Q per mol. Jadi min 3,36 dibagi dengan 0,05, maka akan dihasilkan hasilnya adalah minus 67,2 kilojoule per mol. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, ini yang tadi kakak jelaskan ya, teman-teman, berkaitan dengan kalorimetri ya, menghitung entalpi dengan cara kalorimetri. Oke, selanjutnya yaitu menentukan entalpi dengan hukum Hess ya. Hukum Hess itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah menyusun ulang reaksi. Yang kedua diagram tingkat. Kemudian nanti yang ketiga ada namanya siklus energi. Kita yang pertama dulu yaitu menyusun ulang suatu reaksi. Kalau ada kata-kata menyusun ulang suatu reaksi, biasanya ciri-cirinya ya. Dalam soalnya itu ada lebih dari satu reaksi di situ. Kemudian teman-teman disuruh susun berdasarkan reaksi yang ditanyakan. Nah, lebih enaknya kita langsung ke contoh soal yang menyusun ulang suatu reaksi. Nah, ini dia. Nah, ini adalah contoh soal untuk menyusun ulang suatu reaksi. Di sini diketahui ada dua reaksi. Sebutlah ini reaksi satu dan ini reaksi dua. Bagaimana Pak cara penyelesaiannya? Kakak akan coba ajarkan. Di sini ada dua reaksi, yaitu reaksi satu dan reaksi dua. Tugas teman-teman adalah menghitung besarnya entalpi untuk reaksi di bawah ini. Jadi yang ditanyakan adalah reaksi yang di bawah ini, kemudian yang diketahui adalah reaksi yang di atas. Caranya seperti ini. Pertama, teman-teman cek soalnya. Di dalam soal ada ditanyakan reaksinya adalah 2Al. Teman-teman cari dulu tuh 2Al ada di reaksi berapa. Kalau kita lihat 2Al ini adanya di reaksi Al gini ya. Al ini adanya di reaksi 2 ya. Nah, teman-teman boleh fokus ke reaksi yang kedua. Apa yang harus teman-teman cek? Yang harus teman-teman cek adalah jumlahnya dan juga ruasnya. Apakah sudah sama dengan soal? Pada reaksi 2, Al itu ada di sebelah kiri ya. Al di sebelah kiri. Pada soal Al juga di sebelah kiri. Maka ruasnya sudah sama. Sekarang jumlahnya. Pada reaksi 2, Al itu 2. Di soal AL-nya juga 2. Berarti jumlahnya juga sudah sama. Apabila jumlahnya sama, maka reaksi 2 entalpinya tetap tidak ada perubahan. Maka jika entalpinya tidak ada perubahan, kita tetap tulis min 1680 karena tidak ada perubahan entalpi pada reaksi 2. Berikutnya kita mau cari si Fe2O3. Nah, ini ya. Kita cari si Fe2O3. Di mana Fe2O3? Ternyata Fe2O3 ada di reaksi satu. Nah, kita boleh tuliskan di sini. Fe2O3 itu ada di reaksi satu. Teman-teman harus tentukan jumlah dan ruasnya. Kita lihat di reaksi satu, Fe2O3 itu ada di sebelah kanan. Sedangkan di soal ada di sebelah kiri. Jadi ruasnya tidak sama ya. Maka supaya ruasnya sama harus dibalik dulu ya. Maka kalau dibalik nanti entalpinya kalau dia negatif berubah jadi positif. Nah, sekarang cek jumlahnya. Jumlahnya di soal satu, di reaksi satu juga
juga 1. Jadi jumlahnya sudah sama. Maka entalpinya harus dibalik secara tandanya saja ya. Sehingga kita balik menjadi plus 9, 840, maaf. 840 ya. Nah, kita masukkan di sini 840. Maka kita sudah dapat tadi reaksi 2 itu min 1680, reaksi 1 itu plus 840. Kita boleh gabungkan dulu ya. Entalpi 1 mau kita jumlahkan dengan entalpi 2. Jadi min 1680 dijumlah dengan plus 840. Ini prinsipnya penjumlahan ya. Maka hasilnya adalah minus 840 kilojoule per mol. Teman-teman boleh hitung lagi ya. Kakak juga akan hitung lagi. Jawabannya minus 840 sudah betul ya. Jadi begitu cara untuk menyelesaikan yang penyusunan ulang suatu reaksi. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini untuk reaksinya. Kemudian berikutnya adalah ke hukum Hess yang kedua. Apa itu hukum Hess yang kedua? Hukum Hess yang kedua adalah diagram tingkat. Diagram tingkat itu biasanya ya bentuknya seperti ini, atas dan bawah. Caranya adalah teman-teman tinggal lihat yang paling panjang ya. Nah, ini yang paling panjang. Maka yang paling panjang itu sama dengan pendek ditambah dengan pendek. Berarti garis yang pendek ditambah dengan garis yang pendek dengan catatan apa? Dia posisinya sama semua ya, teman-teman. Arahnya tuh sama semua. Ini arahnya semuanya ke bawah. Jadinya ditambah. Tapi nanti kalau ada arah yang berlawanan, maka dikurangi. Ingat ya, jika searah semua ya, maka ditambah. Jika berlawanan arah, maka dikurangi. Kakak akan coba cari soal yang ada hukum Hess yang diagram tingkat ya. Kalau kita lihat sepertinya ini ya diagram tingkat ini. Nah, maka kalau kita cek ini yang paling panjang adalah delta H3. Berarti delta H3 kita lihat semuanya arahnya sama. Jadi kita tinggal jumlahin aja delta H1 ditambah delta H2. Seperti itu ya untuk hukum Hess yang diagram diagram tingkat. Berikutnya adalah hukum Hess yang terakhir yaitu siklus energi. Nah, siklus energi itu bentuknya seperti ini, reaksi yang melingkar. Kemudian kalau kakak supaya enggak apa namanya enggak bingung bagaimana cara menghitungnya, kakak lebih suka digambar dulu loopnya. Loop itu adalah searah jarum jam. Jadi nanti yang searah dengan loop itu nanti positif. Kita lihat delta H1 dia searah dengan loop ya. Kalau kita terusin ke bawah dia searah dengan loop atau searah jarum jam. Maka delta H1 nanti positif. Kemudian delta H3 ternyata berlawanan arah dengan loop ya enggak? Loopnya ke bawah, delta H3 ke atas. Maka delta H3-nya negatif. Kemudian delta H2 ini juga berlawanan arah. Maka juga negatif sama dengan 0. Berarti delta H1 bisa kita pindahkan ini ke sana ya. Ini pindah ke sana, ini juga pindah ke sana jadi positif. Yaitu delta H3 ditambah dengan delta H2. Delta H3-nya adalah min 100, delta H2-nya adalah min 50. Maka hasilnya adalah min 150 kilojoule. Nah, ini adalah menentukan entalpi dengan siklus energi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, berikutnya kita akan menentukan entalpi dengan menggunakan delta delta HF. Nah, untuk delta delta HF ini pasti akan diketahui di soal ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Menentukan delta HF ini pasti akan diketahui di soal. Jadi kita hanya perlu belajar untuk rumusnya saja dan cara menghitungnya ya. Maka rumus untuk menentukan entalpi apabila ada delta delta HF, rumusnya adalah delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Nah, jadi yang diproduk nanti dijumlahkan dulu, kemudian baru dikurangi yang ada di reaktan. Kita langsung ke contoh soal ya, teman-teman. Kakak sudah siapkan untuk contoh soalnya.
Oke, silakan boleh diperhatikan dulu untuk contoh soal berikut ini. Untuk menghitung entalpi pada delta HF yang diketahui di soal ya. Oke. Di sini diketahui ada delta HF C2H5OH, CO2, dan H2O. Tentukan entalpi pembakaran standar etanol. Berarti yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran etanol ya. Maka yang pertama teman-teman harus kerjakan adalah harus cari atau harus bikin reaksi pembakaran etanol seperti ini. Nah, etanol kalau dibakar itu pasti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Maka ini dua kita setarakan. Ini hanya 6 berarti di sini membutuhkan 3. Kemudian O-nya berarti ini 2 kali 2 4 ditambah 3 berarti 7. Di sini ini sudah ada 1 berarti di sini kurang 6 ya. Maka kita tambahin 3. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara. Berikutnya kalau sudah, ini yang namanya reaktan, ini yang namanya produk. Tadi untuk menghitung entalpi rumusnya adalah delta HF produk dikurangi dengan delta HF-nya reaktan. Berarti kita akan masukin delta HF-nya CO2. Karena di sini CO2-nya ada 2, maka kita kalikan dengan 2. Ditambah delta HF-nya H2O, ini juga ada di produk ya. Kita kalikan dengan 3 karena koefisiennya 3. Kemudian dikurangi dengan delta HF-nya punya C2H5OH. Di sini ada 1 ya, jadi kita kali dengan 1. Sedangkan oksigen itu tidak ada delta HF-nya ya, jadi kita hanya memakai yang ada delta HF-nya saja, seperti itu. Kemudian kita masukin, ini kita masukin ya, 2 dikali dengan CO2 adalah min 395,5. Sedangkan H2O ada min 286,5. Maaf, 0,5 gini ya. Kemudian dikurangi dengan punyanya C2H5OH itu min 277,7. Nah, sekarang kita hitung satu persatu ya, teman-teman diperbolehkan menggunakan kalkulator. Ini kita kali dengan 2 dulu, jadinya 791 minus ya, ditambah dengan H2O-nya 286,5 kita kali 3 ya. Hasilnya adalah min 859,5. Kemudian ini min kali min jadinya positif 277,7. Kita jumlahkan dulu yang di depan. 791 ditambah 859,5 ya. Maka hasilnya adalah 1650,5 minus ditambah dengan 277,7. Maka akan didapatkan hasilnya adalah minus 1372,8. Nah, ini adalah entalpi dari si pembakaran etanol. Jadi terjawab untuk yang A ya. Nah, jangan lupa satuannya adalah kilojoule per mol ya, teman-teman boleh tuliskan di sini. Kemudian berikutnya, kalau sudah adalah pertanyaan yang B. Tentukanlah jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 23 gram etanol dengan MR 46. Jadi yang tadi kita kerjakan, ini adalah dalam 1 mol ya. Karena C2H5OH-nya itu 1 mol. Sedangkan yang B itu diminta pada masanya itu 23 gram, MR-nya 46. Maka kita hitung molnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus massa dibagi MR. Maka 23 dibagi 46 itu adalah 0,5 ya. Maka yang diminta adalah pada 0,5 mol. Maka entalpinya tinggal kita kali dengan si 0,5 ya, karena yang diminta 0,5 mol. Sedangkan di soal tadi adalah 1 mol. Sehingga didapatkan hasilnya adalah minus 686,4 kilojoule per mol. Ini untuk jawaban yang B. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman jika ada yang masih belum paham. Oke, berikutnya adalah ini yang terakhir yaitu menentukan entalpi dengan data energi ikatan. Energi ikatan itu adalah energi untuk memutus ya. Untuk memutus ikatan. Rumusnya adalah
Energi ikat yang diputus dikurang dengan energi ikat yang dibentuk. Kakak akan tuliskan di samping sini rumusnya. Mungkin supaya lebih gampang ya, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Jadi nanti untuk menghitung entalpinya adalah energi ikat reaktan dikurang energi ikat yang ada di produk. Nah, ini adalah energi untuk yang diputuskan ya. Energi ikat yang diputus. Ini yang dibentuk. Berikutnya kita ke contoh soal. Oke, berikutnya kita ke contoh soal berikut ini. Di sini ada diketahui beberapa data energi ikat ya. Kemudian berikutnya kita akan tulis reaksinya terlebih dahulu ya. Maka perubahan entalpi yang ditanya adalah perubahan entalpi dari C2H4 ditambah HBr menjadi C2H5Br. Karena judulnya adalah energi ikatan, maka teman-teman harus mengubah ini menjadi ikatan-ikatannya. Nah, C2H4 itu adalah alkena ya teman-teman. Kita sudah belajar di materi hidrokarbon. Maka ini adalah alkena. Kalau kita gambarkan seperti ini, ikatannya rangkap. Kemudian ini HBr, kemudian ini CH, C2H5, jadi hanya 5 gini ya. Nah, sebelah sini BF. Nah, kita akan menghitung perikatannya. Maka kalau kalau kita hitung perikatan, teman-teman boleh yang di kiri sama yang di kanan itu kalau ada yang sama boleh dicoret. Nah, misalnya ini ya boleh dicoret, ini boleh dicoret, ada 4 CH. 1, 2, 3, 4. Nah, ini boleh boleh dicoret. Oke, berikutnya kalau yang sama udah kita coret, maka kita tinggal tulis yang sisanya ya. Sisanya berarti yang tadi kita nggak coret. Berarti di sini ada ikatan C sama C rangkap. Kemudian di sini ada ikatan H dengan BR. Nah, sedangkan di sebelah sini ada C tunggal, C dengan C tunggal. Kemudian masih ada C dengan H ya. Kemudian ditambah ada C dengan C dengan BR. Kemudian kita akan masuk ke rumusnya. Kalau sudah, kita hitung entalpinya, yaitu energi ikat di reaktan dikurang energi ikat yang ada di produk. Yang ada di reaktan berarti kita ada C rangkap C dan H dengan BR. Yang ada di produk C tunggal C dengan H tunggal, kemudian C dengan BR ini juga ikatannya tunggal. Kemudian kita cari C rangkap C itu adalah 150 kilokalori per mol ya. 150 gini aja. HBr-nya 88. Kemudian C tunggal itu 85. Kemudian C dengan H itu 100. Kemudian C dengan BR itu 68. Teman-teman boleh cek kembali sesuai dengan data yang diketahui di soal. Kemudian kita cari 150 tambah 88 itu adalah 238. Kemudian yang di sebelah kanan 85 tambah 100 ditambah dengan 68 itu hasilnya adalah 253. Kemudian kita kurangi 238 dikurang 253 itu hasilnya adalah minus 15 kilo kalori per mol. Nah, ini adalah cara menghitung entalpi dengan data energi ikatan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan.